Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana Sayuti. Saya mahasiswa dari Stikes Jenderal Ahmadiyah Cimahi. Oke, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini tentang anemia pada remaja. Sebelumnya, bapak-bapak ibu-ibu di sini ada yang mengerti apa itu anemia? Belum, boleh jelaskan? Siap. Oke, Bapak saya jelaskan ya. Untuk pengertian anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh normal pada remaja putri lebih dari 12 gram per dl. Remaja dikatakan mengalami anemia jika kadar sel darah merahnya berada di bawah normal. Padahal sel darah merah berisi hemoglobin bertugas mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Tanpa sel darah merah yang cukup, oksigen tidak akan sampai ke organ-organ tubuh dengan maksimal. Akibatnya fungsi tubuh pada badan kita akan terganggu. Oke, untuk penyebab anemia di sini ada pertumbuhan yang cepat, terus ketidakcukupan asupan makanan kayak zat besi atau makanan sumber vitamin C, melakukan diet vegan, diet sayuran, diet vegan itu, dan melakukan diet yang membatasi asupan kalori dan intake protein kurang, sering melewatkan waktu makan, suka melakukan olahraga yang berat, kehilangan banyak darah saat menstruasi. Oke, untuk penyebabnya di sini ada beberapa faktor ya Pak yang dapat menyebabkan anemia pada remaja. Yang pertama yang tadi saya setelah sebutkan, seperti ketidakcukupan asupan, melakukan diet vegan, terus suka melakukan olahraga yang berat, dan anemia akibat tubuh tak memproduksi cukup sel darah merah. Jadi kondisi yang sering juga disebut anemia defisiensi zat besi ini terjadi ketika anak kurang mengonsumsi asupan yang cukup yang mengandung zat besi dan nutrisi lainnya. Untuk dampak anemia Pak, tolong dipahami ya, karena ini bisa menyebabkan langkah awal terjadi anemia. Seperti pertama ada pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu, terus kelelahan, terus fungsi daya tahan tubuh yang menurun, rentan terkena infeksi, terus rentan terhadap keracunan, kurang konsentrasi, daya tangkap rendah, cepat mengantuk, letih dan lesu. Untuk pengertiannya, terganggunya pertumbuhan, anemia biasanya terjadi karena kekurangan zat besi. Jika tubuh kekurangan zat besi, maka perkembangan otak akan terganggu dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan remaja juga terganggu. Dan untuk kelelahan, biasanya kondisi ini tubuh kekurangan sel darah merah, akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Untuk menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh, karena zat besi juga berperan dalam sistem imunitas tubuh ya, tetapi juga lebih rentan terserang penyakit. Dan untuk yang lebih rentan terhadap keracunan, sama halnya seperti poin sebelumnya, anemia juga menyebabkan penderita rentan terhadap keracunan karena sistem kekebalan tubuhnya yang menurun. Dan untuk terganggunya fungsi kognitif, kekurangan kadar hemoglobin dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lelah, dan cepat lupa sehingga fungsi kognitif menurun. Dan untuk tanda gejalanya, ada yang pertama di sini ada kelelahan. Kelelahan adalah gejala yang paling umum muncul akibat kurang darah, namun kelelahan sebagai ciri-ciri anemia sedikit berbeda dengan kelelahan biasa ya Pak. Yang kedua ada kulit pucat. Kulit pucat adalah salah satu ciri umum dari anemia. Darah kita berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Dan untuk yang ketiga, pusing dan sakit kepala. Sensasi pusing atau kepala klien seperti kelayangan atau pusing gitu Pak, putar-putar seperti terasa berputar yang muncul tiba-tiba bisa menjadi gejala anemia. Dan untuk yang keempat ada sesak napas di sini Pak. Kurangnya kadar hemoglobin dalam tubuh berimbas pada kurangnya oksigen
oksigen kepada pasokan oksigen ke dalam seluruh tubuh kita. Jadi bisa kita sesak napas Pak, karena kekurangan oksigen yang masuk ke dalam seluruh tubuh kita. Untuk yang kelima, jantung berdebar cepat tidak biasanya karena tubuh kekurangan hemoglobin. Minimnya sediaan hemoglobin kemudian membuat jantung harus bekerja ekstra keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan untuk yang terakhir, tangan dan kaki dingin. Tangan dan kaki dingin ini mengacu pada karena minimnya suplai oksigen yang dialirkan dari jantung menuju kedua bagian tersebut ya. Dan sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Pak, Ibu? Sejauh ini sudah jelas. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya Pak. Baik. Oke, untuk yang selanjutnya, mengapa remaja putri lebih rentan terkena anemia? Karena pada perempuan sehat kadar normal hemoglobinnya bisa sekitar 12 sampai 16 gram per dl dan hematokrit sebesar 34,9 sampai 44,5%. Perbedaan inilah yang membuat wanita lebih rentan mengalami anemia daripada laki-laki. Jika memiliki anemia, tubuh tidak mendapatkan darah yang kaya oksigen untuk memelihara seluruh fungsinya. Selain itu, wanita pada dasarnya membutuhkan asupan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi yang khusus dialami perempuan misalnya menstruasi, karena menstruasi kan itu pengeluaran darah yang banyak ya Pak, Bu. Untuk yang selanjutnya, cara mengatasi anemia ini yang pertama ada mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan tinggi protein seperti daging, telur, ikan, terus tomat, sayuran, bayam, kangkung dan lain-lain, kacang-kacangan. Dan yang kedua, mengkonsumsi tablet tambah darah. Banyak ya di apotek tablet tambah darah. Dan yang ketiga, bila hemoglobinnya turun, melakukan transfusi darah sebagai opsi terakhir. Dan cangkok sumsum tulang belakang dilakukan pada anemia berat. Dan untuk pemberian tablet penambah darah ini, minum yang mengandung 60 mg besi elemental dan asam folat 400 gram. Dan setiap remaja mendapat 48 kapsul untuk 1 tahun. Setiap remaja putri disarankan minum 1 tablet per minggu dalam 1 tahun ya Pak, Bu. Ya. Dan yang selanjutnya, untuk cara penjagaannya nih Bapak-bapak Ibu-ibu. Untuk cara penjagaannya, yang pertama ada makan makanan sumber zat besi. Terus yang kedua makan makanan sumber vitamin C. Yang ketiga ada hindari makan yang menghambat penyerapan zat besi seperti ngopi, ngenteh. Dikurangin ya Pak, Bu, ngopi ngentehnya biar tidak terjadi anemia. Dan yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, awasi menstruasi pada anak perempuan muda. Yang keenam, banyak minum air putih karena lebih baik air putih daripada kopi atau teh yang lain. Dan untuk pencegahan anemia ini kita harus banyakin minum air putih tentunya ya Pak. Mulai sekarang biasakan diri untuk minum banyak air mineral. Jumlah yang sangat disarankan adalah sekitar 2 liter per harinya. Oke, begitu saja dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak Ibu-ibu? Sudah cukup jelas. Sudah cukup? Cukup. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu saya tutup ya Bu, Pak, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya dalam masih proses belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada Bapak